Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada buku tema 7, mulai dari subtema 1 yang judulnya kebersamaan di rumah. Mupelnya antara lain bahasa Indonesia tentang menggali informasi dari fabel tentang sikap rukun, matematika menjelaskan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat, serta SBDP mencermati lagu anak. Kita mulai dari melihat kebersamaan di rumah Siti. Ini Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali adiknya. Mereka saling menghormati dan sering melakukan kegiatan bersama-sama seperti makan malam. Setelah makan malam, biasanya ayah menceritakan dongeng fabel. Banyak nilai moral yang bisa dipelajari dari cerita fabel. Nih, apa yang disebut dengan fabel? Fabel adalah sebuah cerita pendek, biasanya dengan binatang sebagai tokoh, menyampaikan pesan moral. Contoh judul fabel antara lain Gajah yang Baik Hati, Kancil dan Buaya, Kancil yang Cerdik, Singa Raja yang Bijaksana, dan lain-lain. Hari ini Ayah Siti bercerita tentang fabel yang berjudul Kecerdasan Menumbuhkan Kebaikan. Bagi yang mempunyai bukunya, ada di halaman 12-14. Setelah membaca fabel tersebut, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang kedua, bagaimana kecerdasan tikus? Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Dan yang terakhir adalah, apa pelajaran yang bisa diambil dari fabel tersebut? Selanjutnya, mari kita belajar mengenal pecahan. Nah, ini ketika ayah sedang bercerita, ibu datang membawa 3 kue donat. Tiap donat dipotong menjadi 2 potong sama besar. Ini sebuah donat lalu dibagi 2 bagian, masing-masing mendapat setengah. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Ini contohnya, ini adalah pecahan 1/2, artinya adalah 1 bagian dibagi menjadi 2 sama besar. Itu yang harus ditekankan. Nah, kalau dibuat dalam gambar, kita lihat bangun persegi panjang ini ada bagian A dengan B. Ini nilainya setengah karena 1 bagian dibagi 2 sama besar. Bangun datar selanjutnya, ini juga nilainya setengah karena bagian A dan B sama besar. Dan yang terakhir juga nilainya setengah karena bagian A dan B dibagi sama besar. Kita beri cek juga. Kalau yang contoh ini nilainya bukan setengah karena bagian A dan B besarnya tidak sama. Ini bagian A lebih besar dari yang B. Ini bukan pecahan setengah karena bagian A dan B tidak sama besar. Ini juga tidak sama besar. Jadi bukan pecahan setengah. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga juga bukan pecahan setengah karena A lebih kecil dari potongan yang B. Oke, kita lanjut. Ini latihan. Buatlah bangun datar di bawah, lalu diarsir sama besar hingga menggambarkan pecahan setengah. Ini sudah ada bantuannya, jadi tinggal buat di buku tulis, bangun ruangnya. Ini cara membuatnya. Untuk persegi panjang, ingat bahwa 2 sisi sama panjang. Jadi kalau di atas 10 pasti di bawahnya 10 cm. Kalau di kiri 6 cm, di kanannya pasti 6 cm. Ingat untuk menggunakan penggaris ya. Yang agak sulit atau sedikit membingungkan mungkin dalam membuat bangun datar nomor 4. Nah, ini adalah gambarnya. Untuk mempermudahnya, teman-teman buat dulu persegi panjang. Seperti tadi ya, bagian atas dan bawah sama-sama 10 cm. Bagian kiri dan kanan dibuat sama panjangnya. Kita buat di sini 8 cm. Setelah itu, kita buat garis bantuan secara vertikal di tengah-tengah.
harus sama ya bagian kiri dan kanan. Kalau kirinya 5 cm berarti kanannya pasti 5 cm. Nah, itu garis bantuan secara vertikal. Sekarang kita bikin garis bantuan secara diagonal. Harus sama besar juga bagian atas dengan yang bagian bawah. Karena 8 cm secara keseluruhan, berarti kalau dibagi dua, yang atas 4 cm, bawah 4 cm. Setelah itu kita bikin garis bantuan selanjutnya. Garis ke dalam ini kita buat aja 4 cm. Yang tengah juga kita buat garis bantuan, ini juga 4 cm. Dan ke arah luar 4 cm juga. Setelah itu, kita tarik garis dari titik sudut yang ini yang ke bawah. Nah, seperti itu, lakukan hal yang sama pada bagian bawah, pada bagian sebelahnya. Nah, sudah terbentuk ini, selanjutnya adalah kita hapus garis bantuannya. Nah, sudah jadi langkah yang terakhir adalah kawan-kawan mengarsir bagian yang sebelah sini atau sebelah sini. Oke, mudah-mudahan itu mudah ya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita belajar tentang bunyi kuat dan lemah. Ini merupakan mupel dari SBDP. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Kadang-kadang bunyi kentungannya dimainkan dan bunyinya bervariasi. Nah, bunyi teratur berulang disebut birama. Dalam birama ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Nih, kalau contoh bunyi kuat antara lain bunyi gelas jatuh, bunyi petir, bunyi kentongan, bunyi klakson mobil, bunyi drum juga besar, dan lain-lain. Kalau ini contoh bunyi lemah. Yang pertama suara angin. Yang kedua suara ketika kita menyapu lantai. Yang ketiga saat mengiris bawang. Tepuk tangan yang terlalu keras, yang tidak terlalu keras maksudnya, dan yang terakhir menjentikan jari. Oke, itu saja materinya. Sedangkan tugas hari ini yang perlu dilakukan adalah yang pertama membaca fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Yang kedua menjawab pertanyaan pada slide ke-6, yang ini berhubungan dengan fabel yang tadi dibaca. Dan yang terakhir adalah membuat pecahan setengah pada slide ke-10. Itu saja, semoga mudah dipahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.